Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini yaitu cara membuat soal online atau kuis menggunakan Quizizz. Kali ini kita akan menggunakan PC atau laptop. Sebenarnya bisa saja kita menggunakan Android, tetapi kalau untuk membuat soal itu kurang leluasa. Saya sarankan menggunakan laptop. Tetapi nanti jika soalnya sudah selesai, untuk menjalankan, memantau, kita bisa menggunakan HP atau Android. Langsung saja ya Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka Google Chrome. Kemudian kita ketik Quizizz. Selanjutnya kita pilih quizizz.com yang paling atas. Kalau sudah, jika kita belum pernah masuk ke Quizizz, belum punya akunnya, kita pilih yang ini, sign up. Tetapi kalau sudah pernah mempunyai akun Quizizz, kita masuk yang di sini, klik login. Nah, jadi ini saya coba yang bagi yang belum pernah membuka Quizizz sama sekali atau belum mempunyai akun. Klik sign up. Untuk mendaftar akun di Quizizz lebih mudah, kita memang menggunakan akun Google. Langsung saja kita klik sign up with Google. Kemudian kita pilih akun Google kita. Ini saya menggunakan akun ini, kemudian klik. Sekarang tinggal kita pilih untuk sekolah, untuk bisnis, atau untuk pribadi. Jadi kita pilih yang ini untuk sekolah. Kemudian ditanya ini, kita sebagai guru atau sebagai siswa, karena nanti tools atau menu-menunya itu akan berbeda. Kita pakai yang teacher, guru. Nah, ini adalah tampilan dari Quizizz ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita melangkah ke bagaimana cara membuat dan lain-lain, kita setting dulu agar Quizizz ini berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita klik ini, setting. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Kalau sudah, kita klik ini, simpan perubahan. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita klik ini, tanda plus atau buat kuis baru untuk kita membuat soal yang baru. Kita klik. Setelah muncul seperti ini, kita ketik judul kuis ini, kita akan beri judul apa. Misalnya saya membuat judul untuk UTS, penilaian kemudian mapel ini ilmu sosial. Klik selanjutnya. Kemudian akan muncul kalimat menambahkan pertanyaan pertama Anda. Tulis sendiri, artinya kita membuat soal kuis online ini murni kita sendiri yang buat. Kalau teleport dari perpustakaan Quizizz, ini mengambil dari gudang Quizizz yang sudah tersedia. Kalau untuk sekedar kuis misalnya tanpa penilaian, kita bisa mencari soal Quizizz yang sudah jadi di gudangnya Quizizz, istilahnya seperti itu. Tinggal kita edit-edit. Namun jika itu berupa penilaian seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, itu lebih baik kita memang membuat sendiri dari awal. Kita klik yang ini, gambar pensil. Ini akan muncul beberapa pilihan bentuk kuis yang akan kita buat. Yang pertama pilihan ganda, kotak centang, mengisi bagian yang kosong. Kita pilih saja yang ini, pilihan ganda, karena untuk penilaian tengah semester saya menggunakan pilihan ganda. Klik. Di sini muncul kolom pertanyaan dan beberapa kolom jawaban. Nah, ini biar lebih cepat, kita kan biasanya sebelumnya sudah punya soal bentuk Word, jadi kita tinggal copy saja. Kita buka filenya kita. Kita paste di sini, paste di copy, kemudian nah ini sudah tersimpan soal nomor 1 beserta jawabannya. Kemudian untuk menambah soal selanjutnya kita tinggal klik yang ini, tanda ini, pilihan ganda.
Kita klik, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Soal nomor 2 kita copy nomor 2. Begitu seterusnya sampai soal kita selesai, misalnya sampai 25 soal. Seperti itu, lanjut terus. Kemudian jawabannya juga kita tinggal copy paste. Kalau sudah, kita centang jawaban yang benar. Ini jawaban yang benar, kita klik. Nah, sudah berubah warna hijau. Kemudian kita setting. Setiap satu soal ini dibatasi waktu berapa detik untuk mengerjakan siswanya, seperti itu. Saya biasa pakai 30 detik. Kalau sudah, kita klik simpan. Kalau sudah, anggap saja sudah selesai sampai 25 soal. Kita kalau mau memberi gambar di kuis kita, bisa di sini bisa ditambahkan gambar. Misalnya mau dikasih gambar kop sekolah, bisa tinggal klik. Kemudian biasa tinggal pilih, kemudian klik simpan. Ini saya tidak usah dikasih gambar biar cepat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, oh ya lupa, misalnya Bapak Ibu mau membuat soal yang berupa gambar, bisa ya Bapak Ibu. Kita klik dulu ini tambah, kemudian di situ soalnya ada gambarnya. Kita klik ini media, gambar atau audio, klik. Kemudian tanda plus. Kita cari gambar kita yang mau masukkan, misalnya sudah muncul ya Bapak Ibu gambarnya. Jadi ini hanya contoh saja. Kemudian di sini kolom pertanyaan sama, kita copy paste dari soal yang sudah kita sediakan. Jawabannya juga ditulis satu-satu seperti tadi. Jadi ini membuat soal yang ada gambar. Kemudian kalau sudah selesai kita membuat soal 1 sampai 25 misalnya, kita klik kembali karena ini sudah otomatis tersimpan. Jadi jangan khawatir, semua pekerjaan kita sudah pasti tersimpan. Kita klik kembali. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, kita mau mengadakan kuis ini secara live langsung atau dijadikan PR. Kalau main langsung itu berarti siswa harus mengerjakan bersamaan dengan kita. Kemudian ini ada pengaturan untuk tim, berkelompok, atau ini untuk individu, atau ini sifatnya yang untuk ujian. Kalau yang ada papan peringkat dan meme atau skor itu menggunakan yang klasik. Kemudian ini ada beberapa pengaturan, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis. Tak terbatas, 1 kali, 2 kali, terserah Bapak Ibu. Kalau ujian biasanya hanya 1 kali. Kalau untuk penilaian yang tidak dinilai sekedar kalau untuk kuis mungkin tak terbatas. Kemudian karena ini tadi UTS, jadi saya kasih siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali ya. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game ya. Jadi siswa bisa melihat pertanyaan, kemudian siswa juga tunjukkan jawaban setelah babak selesai, tidak usah. Jadi dimatikan. Siswa tidak dapat melihat kunci. Peraturan lainnya, waktu, perlihatkan penghitung waktu mundur. Ya, dilihatkan. Ini power ups. Siswa mendapatkan poin atau bonus. Ini kalau untuk ujian tidak sesuai. Ini bagusnya kalau hanya untuk kuis permainan. Jadi mereka akan mendapatkan kartu reward dan lain-lain seperti itu. Tunjukkan papan peringkat. Ya, saya selalu ini biar seru, biar mereka juga tahu kompetisi dengan teman sekelasnya dia nomor berapa, jadi lebih semangat. Pertanyaan diacak antara satu siswa dengan siswa yang lain itu munculnya soalnya tidak sama. Ini kalau diacak, pilihan jawaban diacak juga boleh dipilih. Kalau ujian mungkin diseragamkan saja tidak apa-apa, karena ini kan juga nanti mereka
kerjanya juga dari rumah. Pertanyaan atau penebusan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah dimatikan saja, mereka tidak punya kesempatan lagi. Perlihatkan meme gambar-gambar lucu, kurang sesuai ya kalau ini untuk UTS, jadi dimatikan saja. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini kode kelas. Kemudian bagaimana caranya kita ingin membagikan kode ini ke anak-anak? Kita klik ini, berbagi link. Atau kalau siswanya sudah punya aplikasi Quizizz, tinggal dibuka aplikasinya, kemudian kita suruh mereka memasukkan kode ini. Kalau sudah ada peserta yang bergabung, nanti ada keterangan di dashboard ini. Kalau sudah semuanya gabung, kita bisa klik mulai. Kemudian kita juga bisa menghendaki kapan kuis akan berakhir. Misalnya waktunya hanya 1 jam, setelah 1 jam kita akhiri game. Jadi meskipun nanti siswa ada yang terlambat melihat link tugas, itu sudah tidak bisa mengerjakan karena ini secara live, bukan secara tugas atau PR. Ini kalau kita klik linknya sudah muncul, tinggal kita salin. Misalnya mereka tidak punya classroom, kita tidak punya classroom, bisa ini diklik salin, kemudian kita share di WA group. Atau kalau kita sudah mempunyai classroom, ini bisa langsung otomatis nge-link, kita klik yang classroom. Setelah itu akan muncul pilih akun classroom, kita menggunakan akun yang mana, seperti itu. Karena ini akun nggak ada classroomnya MGMP, maka saya akan menambahkan akun. Nah, tambah akun di sini. Masukkan akun saya. Nah, ini kalau classroomnya kita sudah klik, otomatis akan nge-link di sini kelas classroom kita. Di sini kebetulan kelas saya ada 2, kelas diklat online dan kelas saya sendiri yang untuk tutorial itu. Saya pilih ini kelas tutorial saya. Kemudian beri judulnya. Tadi ini membuat soal tentang PTS. Kemudian di sini bisa dijadwalkan langsung di sini kapan tugas ini, link ini akan disampaikan ke classroom kita. Penjelasan ini opsional seperti deskripsi, bisa diisi bisa tidak. Kemudian ini sekarang atau kapan, ini kalau mau dijadwalkan pilih kalender, misalnya tanggal 17, 18 seperti itu, tinggal pilih. Kemudian saya pilih yang sekarang. Selanjutnya klik ini selanjutnya. Nah, ini otomatis link soal PTS sudah masuk di classroom saya, yaitu di kelas tutorial. Nanti anak-anak sudah bisa mulai mengerjakan. Kalau sudah ada yang join, nanti di sini akan muncul nama-namanya. Kali ini kan masih 0 karena memang belum ada yang join. Sebentar, saya join dulu di soal ini. Kita cek di classroom siswa, kita lihat apakah link yang kita bagikan sudah masuk. Nah, ini tadi di kelas tutorial. Ya, ini sudah masuk ya, yang paling atas ini tugas PTS. Nah, kalau di classroom ini akan muncul 2 link kalau kita langsung mengkonekkan di Quizizz langsung ke classroom, berupa mobile dan berupa web. Jadi yang link atas ini untuk anak-anak yang sudah mendownload aplikasi Quizizz di Play Store. Jadi mereka tinggal memasukkan kode kelasnya. Maaf, kode kuisnya maksud saya. Kalau yang link di bawah ini adalah link berbasis web. Jadi siapapun yang tidak mempunyai aplikasi Quizizz di Androidnya, mereka tetap bisa mengikuti kuis Quizizz. Jadi itu perbedaannya, dan ini sudah otomatis tersedia 2 link kalau kita menggunakan atau meng-share link Quizizz langsung connect ke classroom. Kita coba yang berbasis web. Nah, ini langsung kalau berbasis web itu langsung mulai tanpa kode, dan siapapun pasti bisa mengikuti. Kalau yang tadi berbasis mobile itu memasukkan kode kuis dan mereka harus punya aplikasi Quizizz. Makanya saya lebih suka menggunakan yang berbasis web. Ini langsung saja kita klik mulai.
Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah ada yang join atau gabung, ini akan muncul angkanya 1. Artinya ini sudah ada satu siswa yang mau masuk, yang sudah masuk di kuis kita. Nah, ini sudah bisa klik mulai karena minimal 1 peserta sudah bisa dimulai. Tapi nanti misalnya biar seru, itu tunggu paling nggak 50% anak sudah gabung baru kita klik mulai. Nah, karena ini live, jadi kuis ini akan berakhir ketika kita mengakhiri game. Misalnya ini ujian, saya waktunya 1 jam, jadi dimulai jam 9 misalnya, akan berakhir jam 10, jadi 1 jam lagi ini akan saya akhiri. Jadi misalnya jam 9 lewat, siswa masih ada yang baru gabung, itu bisa karena belum kita akhiri. Tetapi ketika kita akhiri, jika ada anak yang mau baru mengerjakan, itu tidak bisa karena kita sudah klik akhiri. Beda dengan kalau kita menugaskan secara PR, kita coba klik mulai. Nah, ini yang maksud saya, kalau papan peringkat sebelum kita membuat link itu dicentang, ini akan nampak di dashboard kita, dan ini seru juga untuk anak-anak karena mereka merasa bersaing seperti itu. Anggap saja ini sudah selesai, kemudian saya klik akhiri game. Nah, ini tadi sudah selesai soal PTS online secara live, misalnya sudah selama 1 jam. Kemudian kalau kita ingin menjadikan itu PR, siswa bisa kapan saja mengerjakannya. Ini kita klik PR, kemudian ini kita pilih tanggalnya, tanggal batas maksimal kapan siswa bisa mengerjakan, misalnya besok, jamnya dipilih, kemudian sama seperti saat live kita mengatur. Nah, ini bisa berbagi lewat Classroom ataupun kita salin link di copy paste di WA atau dan yang lainnya. Kemudian kalau di setting PR ini tidak perlu kita klik mulai, klik akhiri, tidak perlu seperti itu. Jadi kapanpun siswa join itu mereka bisa mengerjakan, meskipun hanya 1 anak selesai langsung mengerjakan, nanti yang satunya baru masuk selesai mengerjakan, seperti itu terus. Tapi menurut saya kalau itu tidak seru, lebih seru kalau secara live. Untuk melihat koleksi kuis yang sudah kita buat, ini ada di menu pilihan bagian kiri, kuisku, kemudian hasil. Nah, di hasil ini juga akan otomatis terrekap dan teranalisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, itu materi yang akan kita pelajari sama-sama di materi berikutnya. Untuk materi pembuatan soal kuisis cukup sampai di sini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami. Selamat mencoba, semoga berhasil. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.